Nah, jadi memang di dalam keberhasilan trading ada 3 hal yang harus kita kuasain. Yang pertama tadi metode. Metode ini kurang lebih hanya 10%, Bapak Ibu. Sedangkan money management ini kurang lebih berperan hingga 40%. Dan psikologi ini kurang lebih berperan sampai 50%. Jadi kalau cuma bercerita metode, ini hanya 10%. Jadi kalau misalkan kita tanya nih misalkan ke juara-juaranya di Host Championship season-season sebelumnya, metodenya gimana? Sebenarnya metodenya umum, nggak ada yang terlalu spesial gimana. Tapi yang membedakan apa? Money manajemennya mereka sangat ketat. Salah, mereka berani cut loss gitu ya, berani stop loss, disiplin. Dan psikologinya bagus, kenapa? Karena yang ditaruh adalah uang dingin dari market gitu ya. Gitu. Jadi ketika rugi, mereka nggak terlalu stres, sehingga ketika membalikan posisi dari rugi menjadi BEP dan profit itu nggak terlalu ada tekanan emosional. Itu yang apa namanya kita kejar dalam kita investasi. Makanya tadi di pengantar awal aku mention bahwa uang yang diinvestasikan adalah sekali lagi adalah uang dingin. Kenapa? Karena memang di dalam keberhasilan trading yang namanya money management dan psikologi ini hampir 90% dari keberhasilan trading. Sedangkan metode dengan technical analysis, dengan apa namanya fundamental, mau dengan bandarmologi, mau dengan apalagi put offer dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanya berperan persen. Sedangkan money management dan psikologi itu 90%. Kenapa? Karena kalau misalkan kita udah beli, misalkan let's say kita beli harganya Rp100 gitu. Karena kita berkali-kali loss di depan, psikologinya rusak dari 100 turun ke 99 aja kita langsung cut. Habis kita cut, ternyata harganya terbang ke 105. Terbang ke 105, kita kejar lagi 105. Turun ke 103, kita cut lagi 103. Habis cut di 103, naik lagi harganya ke 110. Kita kejar lagi ke 110. Jadi kalau udah berkali-kali salah, berkali-kali rugi, biasanya psikologi kita terganggu, maka kita jadi error terus. Nah, makanya penting sebisa mungkin kita menjaga psikologinya kita itu selalu baik dalam trading. Jadi kalau misalkan udah berkali-kali rugi, lebih baik udah jangan paksain dulu tradingnya. Diam dulu, tunggu kita udah lebih baik, mulai lagi dari nominal yang lebih kecil, yang kita nyaman psikologinya, dan kita udah menang berkali-kali, baru kita naikin dikit-dikit kita punya nominal. Kenapa? Supaya membalikan kita punya psikologi gitu ya. Nah, antara yang tadi menang berkali-kali atau rugi berkali-kali, mungkin sebenarnya metodenya nggak ada berubah. Tapi yang berubah apa? Psikologi. Yang tadinya udah rugi, psikologi jadi fear. Kalau udah untung berkali-kali, psikologinya jadi lebih confident. Makanya ketika udah confident, untuk cari gain lagi lebih gampang. Kenapa? Karena nggak tertekan. Ketika sahamnya naik, lebih berani lah istilahnya nge-hold. Tapi kalau kita udah rugi berkali-kali, biasanya baru naik 1%, 2% harus jual. 1%, 2% harus jual. Sedangkan giliran rugi 2, 5, 10% nggak berani stop loss, nggak berani cut loss. Kenapa? Karena berharap dia balik lagi, dan itu psikologinya posisinya udah terganggu. Gitu. Nah, maka memang permasalahan di dalam trading ini yang paling besar bukan permasalahan di market itu sendiri, tapi permasalahannya adalah kita melawan diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi musuh terbesar itu bukan dari market, tapi musuh terbesar itu dari dalam dirinya kita sendiri. Nah, memang secara psikologi ini kita harus bisa melawan yang namanya fear kita, rasa takut kita, dan greed, rasa serakahnya kita. Gitu. Jadi kadang memang, karena udah berkali-kali menang atau berkali-kali untung, kita jadi terlalu overconfident. Beli semua all in plus margin, apalagi kalau nggak disiplin, biasanya berakhirnya tidak baik. Atau misalkan contoh terlalu takut, udah rugi berkali-kali, ada kesempatan yang bagus karena kita udah emosionalnya terganggu, padahal metodenya bagus, construction trendnya bagus, sahamnya bagus, nggak berani nge-hold. Baru naik 1%, 2%, buang, habis dijual, naik sampai arah, besoknya arah lagi, dan nggak berani kejar. Kenapa? Karena udah rugi berkali-kali sehingga kitanya terlalu takut. Itu jadi nggak bagus. Makanya sekali lagi di dalam keberhasilan trading sebisa mungkin kita amankan kita punya psikologi untuk selalu baik, gitu ya. Jangan sampai kita bonyok waktu tradingnya. Karena kalau udah bonyok biasanya psikologi terganggu, gitu ya. Maka
Yang paling penting adalah kita juga selalu mencek kita punya psikologi. Biasanya gimana cara ceknya kita punya psikologi gitu ya. Cocok nggak nih misalkan kayak trader A dia punya 100 juta dari 100 juta, trader B punya 100 juta dari 1 miliar. Itu psikologinya akan sangat beda. Trader A loss 10 juta, 20 juta mungkin udah deg-degan, udah mules, udah gak bisa tidur gitu. Tapi trader B loss 10-20 juta karena asetnya dari 1 miliar, ya nyantai-nyantai aja gitu. Buat nanti ada kesempatan bagus mungkin dia bisa re-entry lagi balik gitu. Tapi buat trader A karena asetnya segitu-segitunya biasanya jauh lebih stres sehingga untuk membalikkan rugi jauh lebih susah karena psikologinya terganggu, dan itu yang harus kita cek gitu ya. Jadi mungkin masing-masing dari kita perlu untuk menyadari bahwa ketika kita investasi kita cocoknya ukurannya berapa nih. Cara ngeceknya gimana? Wah kalau malam udah susah tidur nih. Nah biasanya ada yang salah nih. Entah yang salahnya terlalu gede posisinya, atau misalkan yang salahnya mungkin karena kita pakai margin di inap-inap, atau karena kita let's say pinjam duitnya tetangga, duitnya saudara, atau kita pinjam online, takut besoknya turun, melihat do future-nya marketnya buat besoknya jelek nih, maka itu harus hati-hati. Atau misalkan memang kita tadi punya uang 100 dari 100 juta, kita cemplungin semua ke sana, dan kita let's say mau pakai duitnya 2 bulan, 3 bulan lagi, biasanya itu bikin kita under pressure sehingga bikin kita deg-degan. Dan ketika kita trading menjadi agresif, dan ketika agresif biasanya jadi nggak bisa berpikir dengan bijak gitu, sehingga biasanya lebih banyak loss-nya daripada untungnya gitu ya. Jadi sekali lagi bisa ngecek perjalanannya di dalam psikologi. Salah satu indikatornya yang paling cocok adalah kalau kita udah deg-degan, mules gitu, udah nggak bisa tidur, biasanya ada yang salah. Jadi boleh dicek ulang. Nah, ini adalah roadmap investasi. Jadi memang yang paling baik adalah kita memulai dengan nominal yang kecil dan kita mencari sistem trading yang cocok untuk kita, sehingga kita bisa mendatangkan konsistensi di dalam tradingnya kita, baik itu untung, sehingga kita bisa mengevaluasi kalau misalkan ada perjalanan-perjalanan kita yang misalkan let's say oh ini rugi nih, ruginya kenapa nih, oh entry-nya ketinggian, oh belinya belum di posisi yang ideal, atau misalkan belinya terlalu banyak, oh belinya maksa, oh belinya maksa pakai margin atau segala macam, atau belinya pakai uang tetangga sehingga kita lebih emosional. Jadi ini pun perlu dicek evaluasi perjalanan trading kita seperti apa, dan kalau udah dievaluasi kita mengetahui kesalahan-kesalahan kita seperti apa, maka nextnya yang akan kita lakukan adalah kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa lebih konsisten di dalam menghasilkan profit dengan cara disiplin trading gitu ya. Jadi memang pada akhirnya yang tadi aku udah sempat mention di awal, rata-rata semua orang trader-trader yang berhasil, key point-nya apa? Adalah disiplin dalam trading. Salah ya harus berani stop loss, gitu ya. Salah ya harus berani mengakui bahwa kita salah, maka kita melakukan stop loss, gitu. Jadi memang kita harus selalu bisa berfokus dengan hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu kapan kita bisa entry, kapan kita keluar, berapa banyak yang mau kita beli, dan sekali lagi ini berapa banyak yang kita siap rugi. Kalau kita siap ruginya misalkan let's say 1 juta, kalau perbandingan dengan 100 juta masih oke gitu ya. Tapi kalau kita cuma siap rugi 1 juta, kita punya uang 1 miliar kita cemplungin, baru turun 1 juta udah deg-degan. Berarti size-nya udah terlalu besar, nggak cocok. Baiknya size-nya dikecilin, disesuaikan dengan kenyamanannya kita, sehingga kita bisa tradingnya lebih rasional, lebih logik. Gitu ya, jangan fokus sama hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Contoh misalkan, wah harga komoditas ini misalkan bagus nih, wah besok pasti opennya gap up, wah kita tembak semua pakai pakai let's say pakai semua uang pinjaman yang kita bisa pakai gitu. Ternyata besok marketnya berbalik arah, ternyata bukannya gap up malah gap down. Kenapa? Karena itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, itu adalah X factor gitu. Jadi sebisa mungkin selalu fokus mengatur hal-hal yang bisa kita kontrol, bukan mengontrol hal yang nggak bisa kontrol, yaitu seperti waktu, kapan dia naik, kapan dia turun, lalu kita misalkan let's say pakai uang pinjaman, itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau misalkan
di day trading selama kita masih jam open dari jam 9, jam 3 itu kita fully bisa kontrol apapun hal itu. Maka kita bisa kontrol di jam-jam itu, maka kontrol lah. Emang kalau misalnya udah harus stop loss, ya stop loss, jangan ditungguin besok mungkin nggak ya kalau naik gitu, kalau besok naik ya udah deh jual besok aja. Masalahnya nggak tahu besok tuh naik apa turun, nggak tahu gitu. Maka sekali lagi fokus dengan sekarang hal-hal yang bisa kita kontrol supaya kita bisa menyelamatkan diri kita, supaya psikologinya kita bagus, supaya kita bisa lebih disiplin dan konsisten dalam mencari profit di dalam berinvestasi di pasar modal gitu. Nah, yang terakhir memang terlepas dari kita belajar metode, ada yang namanya rule of 10,000 hours gitu ya. Di dalam hal apapun yang namanya jam terbang itu nggak akan pernah bohong gitu Bapak Ibu. Even misalkan contoh kayak ada pemain musik profesional, ketika dia mendengar gitar, let's say gitar ada 6 senar gitu, ada senarnya yang fals, dia bisa langsung tahu oh senarnya ini nggak apa namanya nggak on tune gitu, nggak sesuai di frekuensi yang seharusnya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa mendengar hal yang benar, mendengar nada yang benar, sehingga kalau ada yang salah dia bisa mengetahui. Sama halnya dengan trading atau investasi gitu. Kalau kita udah biasa membangun sistem trading kita yang baik, sudah mengetahui potensi-potensi saham-saham, biasanya saham mana aja nih pola-pola yang biasanya mau naik, nanti lama-lama dapet feelingnya. Oh, sebenarnya fals. Oh, saham ini kayaknya nggak bisa naik. Oh, saham ini bisa turun. Jadi memang kadang kalau misalkan kita berbicara seperti itu, yang namanya feeling ya pasti muncul dari jam terbang Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyerah, selalu kerja keras dalam kita punya bikin evaluasi, selalu evaluasi perjalanan kita trading, supaya kita bisa profit konsisten di dalam kita punya investasi. Kurang lebih itu aja materi buat hari ini. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih di luar itu, nanti bisa Instagram aja ke aku. Boleh message, nanti aku balas lagi sih kalau waktunya nggak cukup ya buat hari ini. Silakan saya kembalikan ke Pak Chandra.